Pak Marino hadir ya? Belum, Pak. Julian hadir, Pak. baik. Untuk absen, saya sudah absen yang tidak hadir. Mungkin masih ada halangan, semoga besok minggu depan bisa berjumpa dalam pelajaran hari ini, pelajaran SKI pada khususnya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tentang arahan sebelumnya, yaitu pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang keadaan Arab, bangsa Arab sebelum Islam. Apakah anak-anak sudah ada yang, apakah rekan-rekan sudah dimulai pelajaran hari ini, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad di Makkah? Nah, Boleh ya? Tempat saya mati lampu, Pak. Mungkin bisa dikembangkan pada hari ini untuk dan buka wawasannya selebar-lebarnya untuk pelajaran hari ini. Sebelumnya kita akan memberikan peta konsep yang akan kita bahas, yaitu misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama adalah permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Dalam misi dakwahnya, Nabi Muhammad ini melakukan beberapa hal. Tetapi sebelum masuk ke inti, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan tentang kegiatan hari ini. Yaitu tentang dakwah. Banyak buat mengembangkan agama Islam, Islam itu terbawa dan terkenal hingga hari ini pada khususnya. Jadi anak-anakku sekalian diharap untuk bisa mempelajari apa yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, permulaan dakwah Nabi Muhammad. Permulaan dakwah Nabi Muhammad ini dilakukan setelah turunnya surat Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin ada yang bisa membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Anak-anak rekan-rekanku sekalian, ada yang bisa membaca? Saya, Pak. Silakan. Bapak. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka alladzi 'allama ma lam ya'lam. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bagus bacaannya. Tepuk tangan untuk Pak Muhsin. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan setelah turunnya surat Al-Alaq ini, Nabi Muhammad otomatis diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan utusan melalui malaikat Jibril, yaitu terjadi di Gua Hira bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, kemudian mengambil selimut karena dia takut gemetar dan mengambil selimut. Kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia, yaitu yang berbunyi, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddatsir
fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Itu adalah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Setelah turun surat Al-Muddatsir ini, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk melakukan dakwah kepada seluruh umat Islam. Namun ada tuntunan lagi dari Al-Qur'an, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Jadi hal ini setelah turun surat Asy-Syu'ara ini, maka Nabi Muhammad melakukan strategi dakwah yang dilakukan yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mengapa Nabi Muhammad melakukan dakwah sembunyi-sembunyi? Apa alasannya? Yang pertama, agama Islam adalah agama yang baru dikenal oleh masyarakat Arab, Mekah khususnya. Yang kedua, ajakan Nabi Muhammad ini akan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Islam, sehingga Nabi Muhammad melakukan dakwah secara personal terhadap keluarganya saja. Yang ketiga, yaitu agar mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Yang keempat, hal ini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena sesuai tuntunan dari Al-Quran yang berbunyi dalam Al-Quran melakukan dakwah sembunyi-sembunyi dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang tadi. Ada yang ingat siapa Quran surat Asy-Syu'ara? Silakan Ibu Dian. Halo. Ya Pak. Silakan Ibu Dian, mungkin bisa membaca surat Asy-Syu'ara tadi, masih ingat? Lupa saya, Pak. Oh, ternyata tidak mendengarkan. Oh ya, saya Pak. Siapa yang bisa? Ayo. Silakan. Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagus, berarti ini adalah siswa yang mendengarkan. Barusan tidak mendengarkan. Hal ini perlu. Silakan kalian untuk menyimak dengan baik-baik. Iya, Pak. Mulai kelihatan. Selanjutnya, dalam dakwah secara rahasia ini tentu ada yang menerima dan tentu ada yang menolak. Siapa saja yang menerima? Yang pertama yaitu Siti Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Harisah, dan yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ada yang tahu siapa Siti Khadijah itu? Istri Nabi, Pak. Ali bin Abi Thalib, apakah siapanya? Sepupu Nabi, Pak. Sepupu Nabi, Pak. Zaid bin Harisah, Khadam Pak, Sahabat. bantu. Budak. Iya. budak atau pembantu dari Nabi. Kalau Abu Bakar, Sahabat. sahabat dekat Termasuk dari Nabi mertua Muhammad. Nabi, Pak. Termasuk mertua Nabi Muhammad. Bagus, berarti kalian memang benar-benar sudah belajar tadi malam. Dan yang menolak itu ada dua, yang pertama Abu Thalib dan yang kedua adalah Abu Lahab. Keduanya merupakan keluarga dekat, termasuk pamannya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, setelah Islam ini dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka ada strategi yang kedua yang dilakukan Nabi Muhammad, yaitu sebelumnya Pak Dipak tentang untuk masuk Islam, diantaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Ada yang tahu apa As-Sabiqun al-Awwalun? Orang yang pertama masuk Islam, Pak. Orang yang pertama masuk Islam. Terima kasih, ya bagus. Kegiatan dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan di rumahnya Al-Arqam bin Abdul Arqam. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi ini dirasa cukup berkembang, akhirnya Nabi Muhammad melakukan dakwah yang kedua,
yaitu strategi secara terang-terangan. Kenapa melakukan dakwah secara terang-terangan? Hal ini dilakukan karena perjuangan dakwah secara sembunyi-sembunyi membuahkan hasil yang sangat baik. Sedikit demi sedikit pemeluk Islam di Mekah makin bertambah. Mail siap-siap memasuki kegiatan penutup ya. Siap, Pak. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas kelompok. Silakan, ada pembahasan setelah Bapak bahas hari ini. Adakah sudah yang paham semua? Pak, paham Pak. Ada yang tidak dimengerti dari penjelasan Bapak tadi? Paham Pak. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan tugas kelompok hari ini untuk mengamati gambar yang ada di slide yang ditampilkan di PPT Bapak. Silakan kepada para kelompok untuk mengamati gambar yang ada di slide ini. Gambar apakah? Apakah ini gambar peperangan atau gambar apa? Silakan kalian amati, kemudian kalian silakan kelompok 1 dari A, silakan kepada para 5 menit untuk identifikasi. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Oke. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk menjawab. Dari kelompok 2 dulu buat mengamati gambar ini Pak ya. Ini sepertinya gambar di kaki Bukit Sofa Terus? Pak. Jadi sepertinya ada ramai-ramai berkumpul di sini dan ada Rasulullah. Bagus. Mungkin ini dari tanggapan kelompok 2 menyampaikan bahwasanya dari gambar tersebut merupakan gambar yang terjadi di Bukit Safa. Di sini ada Nabi Muhammad melakukan kegiatan dakwah terhadap para orang-orang yang ada di Mekah. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi terhadap hasil identifikasi dari kelompok 1 atau ingin menambah? Sudah. Sudah Kelompok 3 sudah sependapat Bapak. pendapat. Jadi Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang gambar ini. Gambar ini merupakan gambar dakwah Nabi Muhammad yang terjadi di Bukit Safa, yaitu dakwah dilakukan secara terang-terangan mengumpulkan para masyarakat Mekah. Untuk selanjutnya, setelah tugas kelompok selesai, hari ini Bapak akan mengakhiri. Namun sebelum mengakhiri, Bapak akan sedikit menyimpulkan apa yang sudah Bapak jelaskan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, misi Nabi Muhammad di dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Yang kedua, misi Nabi Muhammad di Mekah adalah meluruskan akidah agar manusia hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan meyakinkan mereka bahwa dirinya benar Nabi dan Rasulullah. Yang ketiga, awalnya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan yang keempat, 23 tahun Nabi Muhammad berhasil membawa kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan bagi Arab dan seluruh dunia. Itu kesimpulan yang Bapak berikan pada pelajaran hari ini. Silakan anak-anak, mungkin ada yang bisa memberikan hikmah atau ibrah yang bisa dipelajari hari ini tentang dakwah Nabi Muhammad ini. Apa manfaat yang kalian rasakan setelah mempelajari hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama dalam menjalani hidup seyogyanya agar kita untuk selalu bersabar Pak. Selanjutnya Bersabar. Yang selanjutnya Pantang menyerah Pak. Pantang menyerah Pak. pantang menyerah. Mungkin ada yang lain? Gigih Pak, gigih.
gigi. Jadi mungkin dari kesimpulan atau dari ibroh yang rekan-rekan dapatkan, yaitu yang pertama yaitu adalah pantang menyerah dalam melakukan dakwah ajaran agama Islam. Walaupun hal itu berat, sangat berat dirasakan. Hal itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat kecaman dari beberapa kelompok, dari beberapa masyarakat, bahkan mendapatkan intimidasi. Jadi kita diajarkan untuk tetap gigih dalam berjuang. Jangan sampai sedikit-sedikit kita lemah, sedikit-sedikit kita menyerah. Yang kedua yaitu adalah kita tetap semangat walaupun tidak ada yang mengikuti, walaupun tidak ada yang tertarik terhadap dakwah kita, namun kita tetap semangat untuk melakukan dakwah. Dan yang ketiga, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan apa-apa yang terjadi dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha yang kita lakukan tidak semerta-merta itu hasil dari usaha pikiran kita, namun itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Bapak hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Bapak Ibu termasukkan Pak. Mohon maaf tadi bukan saya tidak doa ya. Baik, sudah keluar semua. Oke, Pak Ismail. Iya Pak. Cukup jelas suara saya. Cukup Pak. Alhamdulillah. Ya, jelas suaranya. Jelas Pak. Oke, berasal dari mana Pak Ismail nih? Dari Madura Pak. Dari? Madura. Oh, kabupaten mana? Kabupaten Sampang Pak. Kecamatan? Kecamatan Omben. Awalnya Pangarengan. Oh, itu Dengan berkeluarga pindah ke Omben. sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah. Coba ngaji sekarang ya. Iya Pak. Coba dibaca surah At-Takasur. Oke, matikan dulu punya terakhir ya. Bisa dimulai Pak ya? Iya, iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لعلكم تعقلون. Min ayyi ma'had anta? Antum min ayyi ma'had? Ma'had Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah. Fi ayyi makan? Sereseh Peramian. Man mudirul ma'had? Almarhum Kiai Haji Khalid Al-Bushiri. Al-Bushiri. Araftu insyaallah. Ana min Kedungdung. Oh, Al-Arafta? Kedungdung
Aina Ustaz. Kedung Korea Gunung Eleh. Alhamdulillah araf tuh. Korib Insya min Allah. Koryatik. Nah, insya Allah Alhamdulillah. 15 km. Alhamdulillah qarib. Insyaallah ana sa'zuru hunak insyaallah. Mi'an qarib insyaallah. Oh. Ya, Ustaz. Oke, insyaallah. Mungkin saya bisa menyambangi. Iya itu nanti saya hubungi sekitar bulan November nanti ya. Siap. Di save nomor saya ya Pak Ismail ya. Insya Allah. Oke. Nulis sekarang Pak Ismail. Nulis. Ya. Baik Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan. Geser ke kanan sedikit. Kufuwan ahad. Baris terakhir apa? An, in, un. Baris terakhir ahad, ahadun, ahadan, ahadin. Jangan dilihat. Ahadun. Oke. Oke, bagus ya dari Ma'had insyaallah aman lah. Allah aman. Cuma memang pengaruh Ma'had nih, pengaruh pesantren ini terlihat jelas ya di cara-cara Pak Ismail mengajar ini. Ini ala Ma'had mengajarnya ya. Insyaallah. Ala Ma'had, Pak Kiai duduk di depan, baca kitab, jelaskan. Nah itu sangat mempengaruhi para santrinya. Maklumlah bertahun-tahun di Ma'had mengikuti cara mengaji ala Ma'had itu akan ya terinternalisasi pada diri santri itu. Ya, saya maklum itu, makanya saya tanya dari Ma'had kah? Oke, wajar gitu. Tapi sungguh pun demikian, Pak Ismail nanti biasakan diri ya, mengajar itu menggunakan strategi yang modern, strategi pembelajaran aktif, tidak hanya sebatas menggunakan metode tanya jawab, ya, ceramah itu sangat konvensional, ya. Kemudian saya mau tanya, kelengkapan RPP itu apa aja selain RPP yang harus dilengkapi saat Anda masuk kelas? Selain membawa RPP, membawa apa lagi? Penilaian, Pak. Penilaian, instrumen apa lagi? Ada sebuah lembar LKPD, Pak. LKPD itu, jadi harus dilengkapi itu ya. Nah, kemudian dalam merumuskan ini TP itu harus memperhatikan atau ya menggunakan konsep ABCD. Pernah dengar? Belum. Ya kan tak sembarangan itu ya. TP itu, merumuskan TP itu intinya itulah barang yang akan dicapai gitu. Kalau itunya tak genah, itunya tak jelas, itu ya tak jelas lah apa yang akan dicapai pembelajaran hari itu. Lawang tak jelas tujuannya. Makanya itu mesti digenahkan. Ada konsep yang harus diperhatikan, tak sembarangan gitu ya. Saya melihat TP-mu itu terlalu banyak ya. Setelah saya lihat rupanya untuk 4 kali pertemuan. Iya, Pak. RPP 1, 2, dan 3 itu dirancang 1 kali pertemuan durasi waktu 30 menit. Itu
mulai dari peer teaching kemarin, kemudian komprehensif sampai kepada nanti PPL juga dirancang 30 menit. Makanya ketiga RPP itu durasi waktunya sama 30 menit. Mungkin nanti kegiatan pembuka 5 menit, penutup 5 menit, inti 20 menit. Dirancang. Kira-kira TP itu yang pas tuh dengan durasi waktu yang cuma sebegitu itu berapa? Punyamu tuh sampai 5 itu sampai 5. Akhirnya tak mendalam begitu. Terkesan ngebut, tergopoh-gopoh. Lebih baik 1 atau 2 tapi mendalam, strategi dimainkan. Jadi asyik pembelajaran itu, tidak monoton, terjadi dialogis di situ ya. Itu. Oh iya, ABCD enggak pernah dengar konsep ABCD? Konsep ABCD dalam menyusun TP? Enggak ya, ada. Ini Kak Ismail nih yang dibaca tuh kitab kuning terus. Safinatun Najah sampai hafal. Ya. Apa syarah kitab Safinatun Najah? Syarahnya apa? kurang paham saya, Pak. Allah, ya Allah. Kalau itu kan Fathul Qorib itu mungkin cuma hanya itu, Pak. Kan Safinatun Najah itu kan tipis, ada syarahnya tebel segini nih. Tidak pernah itu, Pak. Cuman dari Safinatun Najah kemarin pas waktu di pondok itu langsung ke Fathul Qorib, Pak. Oh, iya. Itu kok itu kan hanya matan ya. Nanti ada syarahnya ya. Ada syarahnya, tebal itu dibaca. Di pondok cuman hanya itu, Pak, ikut-ikutan teman, Pak. Jadi iyalah ya. Tapi ya di Madura itu ya penekanannya itu ngajinya bagus, itu aja dulu. memang Ini Madura itu bagus. keras, Pak. Kalau dilihat bolos langsung dipukul sama orang tua. Iya, paham saya orang Madura. Oke, nah apa namanya, pelajari perangkat pembelajaran itu di print-out, dipelajari itu menjadi ilmu alat ya, Iya, Pak. untuk seorang guru. Oke, cukup Pak Erwin, sila lanjut. Terima kasih, Abah Ismail. Iya, Pak. Ya. Pertama saya ingin minta konfirmasi terkait dengan jenis materi, Pak. Jadi materi ada itu terdiri dari beberapa jenis. Bapak bisa sebutkan jenis-jenis materi secara teori? Kurang paham, Pak. Kurang paham kalau materi. Saya kan ya intinya kan kurang paham masalah itu, Pak. Oke. Bapak pernah dengar jenis materi faktual? Pernah. Faktual, konseptual, dan kontekstual gitu, Pak. Faktual, terus Konseptual, ya, juga kontekstual. kontekstual. Ya mungkin itu yang saya dengar, Pak. Nggak ada kontekstual, nggak ada ya. Yang ada tuh faktual, betul tadi. Yang kedua konseptual, yang ketiga Proses, Pak. prosedural. Oh iya. Nah, jadi ada faktual, konseptual, prosedural, metakonstruksi. Nah, itu materi, Pak. Jenis-jenis materi ajar. Di dalam RPP yang Bapak tulis ada nggak memasukkan jenis materi itu? Ya itu kan dibantu teman, Pak. Ada nggak materinya? Materi yang tadi saya sebutkan. Ya kurang paham, Pak. Di bagian materi ajar yang Bapak tulis di RPP itu ada loh. Itu ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur, itu ada.
di materi ajar bagian B. Nah, itu Bapak menulisnya dari mana teorinya? Ya, jadi tadi secara teori materi ajar itu ada faktanya, ada konsepnya, ada prinsipnya, ada prosedurnya. Ya, bahkan ada satu lagi metakognisinya. Ya. Itu satu ya. Jadi nggak tahu ya, Nggak tahu, Pak. nggak paham ya. Kurang paham, Pak. Soalnya kan kalau boleh jujur, selama ini buat RPP itu hanya dibantu teman, Pak. Jadi Ya. nggak pernah buat RPP. Jadi ini materi ini sudah disampaikan di materi pedagogik, Pak. Modul pedagogik kemarin sudah dibahas nih, ya materi-materi dan konsep dan seterusnya, ya. Oke, itu pertanyaan pertama, Pak Ismail. Pertanyaan yang kedua, apa kompetensi keterampilan yang Bapak ingin harapkan dari pembelajaran ini? Keterampilan apa yang Bapak harapkan muncul dari peserta didik ya dengan materi pembelajaran tentang misi dakwah Nabi? Itu, Pak. Menunjukkan menjelaskan permulaan dakwah Nabi Muhammad, dan menjadikan siswa itu pantang menyerah mempelajari Nabi Muhammad. Jadi dari aspek keterampilan, jadi ada 3 Pak ya. Jadi ada pengetahuan, ya kan? Apalagi selain pengetahuan, keterampilan, keterampilan. Yang ketiga, yang baru kan Bapak sebut tadi. Menjelaskan. Ada pengetahuan, tadi udah betul. Ada keterampilan, oke lah ya. Kalau balik nggak masalah. Yang penting lengkap nih pertanyaannya. Yang ketiga adalah apa Pak? Yang KI 1, KI 2 itu apa namanya? Kompetensi ya. Ya, kompetensi inti di sikap, ya kan? Ada sikap apa? Sikap apa Pak? Ada 2 sikap. Religius dan nasionalis, Pak. nasionalis sosial. Wah, Pak Ismail ya. Ya, Pak. Dibaca ulang lagi, Pak. Ciri-ciri K13-nya tuh. Jadi ada KI 1 religius, KI 2 sosial. Nah, jadi dari 3 aspek itu yang sebenarnya itu kan keterampilan. Ya, jadi ada pengetahuan, ada keterampilan, ada keterampilan. Nah, di keterampilan tadi apa jawaban Bapak untuk materi ini supaya siswa itu bisa mempelajari atau mengambil hikmah dari pelajaran dakwah Nabi Muhammad, dan siswa bisa melakukan dakwah juga, Pak. Jadi itu aspeknya itu sebenarnya sikap, Pak ya. Dapat menghayati. Pak Ahyanuda mungkin ya. Dapat menghayati, ya, menyelami gitu ya bagaimana dakwah Nabi melalui materi itu. Tapi itu bukan bagian dari keterampilan, Pak. Itu bagian sikap. Nah, yang di bagian keterampilan itu yang tadi Bapak sampaikan. Jadi sebenarnya bahasanya itu bukan membuat, tapi menyajikan. Oke. Jadi siswa atau peserta didik dapat menyajikan, dapat menceritakan kembali. Itu bentuk keterampilannya, Pak. Jadi siswa itu dapat menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri tentang misi dakwah Nabi di Makkah. Harusnya itu ya yang harus muncul. Kemudian yang ketiga, komentar saya terhadap pendekatan, Pak. Pendekatan yang dipakai apa, Pak? Yang dipakai Pak Ismail? Pendekatan yang dipakai pendekatan saintifik yang ditulis di sini. Scientific. Oke. Modelnya Pak Ismail? Modelnya active learning, Pak, dan discovery learning.
Nah, ada discovery learning. Cuman dalam pembelajaran tadi, di mana Bapak menunjukkan bahwa itu bentuknya adalah discovery? Pas waktu itu Pak, waktu apa namanya, itu Pak, mengamati gambar itu Pak. Discovery itu apa artinya Pak Ismail? Discovery itu mempelajari gambar terlihat Pak. Mempelajari gambar yang ada discovery. Dari kata cover. Cover itu apa Pak? Cover. Maksudnya Pak? Cover ya, koper. Nah, kita nyebutnya chopper. Koper itu apa koper? Koper itu ya wadah bentuk Pak, atau apa tempat. Oh, cover Pak ya. Ya, cover buku itu apa? Pak Erwin. Cover itu kertas Pak. Terima kasih, Mas. Saya kembalikan. Akan bisa dijawab oleh orang Sampang, Pak Erwin. Ya, terima kasih. Selamat Pak Ismail. Ya, Pak. Lagi. Ya, bagus. Mohon maaf Pak. Ya, iya. Mungkin faktor keberuntungan saya lulus ini Pak. Ya, silakan. Sudah ya, Bang. Ya, udah. Agian todus Ismail. Ya, agian todus. Mohon maaf Pak. Oke. Lanjut Tohir. Keceng hir. Tuh kaki hir. Mas, siap. Kita Agian todus.